bisa saja saya dan Anda masuk dalam kelompok antikristus. Mari kita coba melihat bagaimana hidup kita selama setahun ini, di tahun 2022. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana tutur kata kita, dan bagaimana juga tingkah laku kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 31 Desember 2022, hari ke-7 dalam oktav Natal. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 18 sampai 21, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Hari ini adalah hari terakhir untuk kita di tahun 2022. Kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita sekalian untuk kembali merefleksikan bagaimana kehidupan beriman kita di hari terakhir tahun 2022. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang beriman di tahun 2022 ini. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, dalam bacaan pertama hari ini, mengingatkan para pendengarnya saat itu dan kita sekalian yang merenungkan perikop tulisannya hari ini, bahwa kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dia mengingatkan kita bahwa pengurapan yang telah kita terima dari Yang Kudus, yakni dari Allah, telah membuat kita memiliki pengetahuan akan kebenaran iman kita. Kebenaran iman kita menurut konteks bacaan Injil hari ini adalah kebenaran tentang Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang kita imani. Saudari dan saudara yang terkasih, di sisi lain, pengurapan yang diterima dari Allah yang membuat kita memiliki pengetahuan itu sangat menolong kita untuk bisa memahami dan bisa mengerti tentang apa hal lain yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, yakni pengetahuan, pemahaman untuk mengerti anti-Kristus. Rasul Yohanes menegaskan soal anti-Kristus dalam bacaan pertama hari ini. Anti-Kristus itu tidak hanya sekedar orang-orang yang berada di luar sana, kelompok yang beriman lain, yang banyak kali melawan Kristus, yang banyak kali melawan kehendak dan ajaran Kristus. Tidak saja itu, anti-Kristus ditegaskan sekali lagi oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi belum tentu menjadi bagian dari kita. Saya memahaminya dalam pemahaman seperti ini, dalam pengertian seperti ini. Kalau anti-Kristus itu ditegaskan oleh Rasul Yohanes, kelompok yang ada di antara kita, tetapi sesungguhnya tidak bersama dengan kita, itu berarti antikristus itu tidak sekedar orang di luar sana yang beriman lain,
yang menolak Kristus dan ajarannya. Tetapi juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mungkin secara sakramental, yang mungkin secara sosial ada bersama dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi sungguh-sungguh tidak hidup seperti Kristus, sungguh-sungguh punya pemikiran yang bertentangan dengan pikiran Kristus, sungguh-sungguh yang tutur katanya sangat tidak sesuai dengan tutur kata Yesus Kristus, yang tingkah lakunya bertentangan atau berlawanan dengan ajaran-ajaran Kristus. Bagi saya, antikristus pertama-tama justru orang yang berada di dalam kelompok persekutuan yang disebut dengan yang percaya kepada Kristus, tetapi sesungguhnya dia bukan orang yang beriman sungguh-sungguh. Karena orang yang beriman sungguh-sungguh, dia tidak saja percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya itu seperti hidup Kristus. Sifatnya, perasaannya, pikirannya, tutur katanya, tingkah lakunya seperti Kristus sendiri. Sementara ketika tingkah laku, cara berpikir, tutur kata, perbuatan, cara hidup seluruhnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, yang diteladankan oleh Kristus, ini hemat saya, permenungan saya, disebut juga dengan antikristus. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam arti ini bisa saja saya dan Anda masuk dalam kelompok antikristus. Mari kita coba melihat bagaimana hidup kita selama setahun ini, di tahun 2022. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana tutur kata kita, dan bagaimana juga tingkah laku kita. Apakah cara berpikir kita, perasaan kita, tutur kata kita, dan tingkah laku kita contohi cara berpikir, perasaan, tutur kata, tingkah laku Yesus atau bukan? Jangan sampai masih sangat jauh dari cara hidup Yesus. Kalau betul kita temukan dalam diri kita ada saat-saat tertentu, masa-masa tertentu, hidup kita belum seperti Kristus, nah, kita masuk dalam kriteria itu, kelompok antikristus. Sekali lagi, yang namanya antikristus menurut tulisan Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini, tidak saja orang di luar sana yang tidak mengimani Kristus, yang menolak Kristus, tapi juga ada di tengah kita, kelihatan bersama dengan kita, tetapi sesungguhnya mereka tidak di dalam kita. Karena memang cara berpikirnya, tutur katanya, perbuatannya tidak seperti kita, tidak seperti Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, penginjil Yohanes, orang yang sama dengan penulis surat pertama dalam bacaan pertama hari ini, memberi kesaksian atau mengajak kita untuk merenungkan bahwa yang kita imani, yakni Yesus Kristus, dia ternyata sejak keabadian pada awal mula adalah firman dari Allah. Dan firman itu ada bersama dengan Allah, bahkan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dia datang kepada miliknya,
tetapi miliknya tidak mengenal dia, tidak menerima dia, bahkan menolak. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana kehidupan beriman kita yang percaya kepada Kristus, yang pada mulanya adalah firman, yang hidup bersama dengan Allah, bahkan dia adalah Allah, Allah yang kemudian menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu. Ketika kita tidak hidup menurut apa yang diajarkan oleh Yesus, ketika kita tidak bersikap seperti Kristus, tanpa kita sadari, kita sedang menolak Yesus. Kita sedang tidak menerima Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin dalam arti ini, terlampau banyak selama setahun ini, tahun 2022, kita adalah milik Kristus, tetapi yang tidak menerima Kristus, tidak mengenal Kristus, bahkan sering kali menolak Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau permenungan ini kita terima sebagai permenungan di akhir tahun 2022 ini, di hari terakhir tahun 2022 ini, dan hari ini adalah tanggal 31 Desember, hari terakhir dari tahun 2022, maka berdasarkan atau sesuai dengan pengalaman hidup beriman kita yang sudah saya tegaskan tadi, yang sudah saya sharingkan tadi, marilah di titik ini kita coba melihat masa lalu. Ternyata hidup beriman kita belum baik, belum sempurna. Maka pada titik ini pula, mari kita bangun niat, komitmen yang tinggi tentang kehidupan beriman kita, untuk kita lihat ke masa depan, ke tahun depan 2023. Kita mesti bertekad dan berjanji dengan diri kita sendiri, dan janji itu harus kita pegang menjadi sebuah komitmen yang kuat. Kita harus tegaskan dan berkata kepada diri kita sendiri, hari esok tahun 2023 menjadi tahun di mana saya sungguh mau menjadi seorang beriman dalam Yesus, Allah yang menjadi manusia. Tuhan memberkati.